Rizky, beli rokok di minimarket sana. Cepat, aku mau merokok. Oke. Rizky, turun ambil paketku. Sekalian belikan sirih. Oke. Ini sirihnya. Paketnya aku taruh di sini ya. Rizky, siap! Tangki septik kantor mampang. Cepat, lancarkan! Cepat! Rizky, cuci semua ini. Ingat ya, dengar ya. Harus cuci pakai tangan. Cuci pisah, harus pisah. Rizky, jangan pergi. Kalau butuh uang, kami kumpulkan buatmu. Jangan kerjain ini lagi. Siapa yang tak tahu Rizky Pratama? Beri 50.000. Jangankan cuci baju, dia rela meminumnya. Benar kan, bro? Iya! Bro Bayu, tak apa. Rizky, lama nyari kamu. Ada teman lama kita, minta kamu antar barang ke kamar. Cepat sana. Oke, tunggu cuci bajunya dulu. Rizky, teman lama kita itu, mereka lagi buru-buru. Cepat sana. Doni, aku suruh Rizky antar barang ke kamar. Nggak masalah kan? Tentu nggak masalah. Di sini Pak Gunawan yang atur, Pak Gunawan yang mutusin. Doni juga bilang nggak masalah. Kamu, cepat sana. Dia bilang, kalau barangnya sampai, dapat 200.000 loh. Ya. Cepat sana, Rizky. Nanti teman lama kita bisa nggak sabar. Aku pergi sekarang. Batan Obang Yan, pergilah. Kamu ini sok mesra ya. Teman lama. Fajar suruh aku antar barang. Ini. Sini. Melati. Rizky Pratama, ngapain kamu kesini? Kok kamu di sini? Wah, Fajar ini lucu juga ya. Berani suruh mantan suami Melati antar barang ini padaku. Pintar main ya, seru banget. Cepat sana Rizky. Nanti teman lama kita bisa nggak sabar. Kenapa? Mau mukul aku? Siapa tahu aku lapor, kamu langsung dipecat. Melati, aku tahu kau benci aku miskin, tapi jangan lupa, apa saja yang kau pakai, semua aku susah payah menabung untuk membelinya. Kau malah bersamanya. Pria brengsek ini, berapa banyak wanita di sisinya, apa kau tidak tahu? Rizky Pratama, kita sudah cerai. Apa hakmu mengaturku? Aku sama Pak Hartono. Bro Ricky bisa belikan mobil dan rumah. Kalau tak sama dia, apa harus sama kamu? Sewa rumah, naik angkot, dan hidup miskin. Demi uang ongkir puluhan ribu, kau tak tahu malu antar barang ini ke mantan istri. Kau benar-benar tak tahu malu. Enggak. Melati, biar orang ini antar sendiri buat kita. Itu baru seru. Ini uang ongkir buatmu. Mau berapa? Ambil sendiri. Kau pergi. Jangan mengganggu di sini. Tangki septik kantor mampet. Cepat buka. Cepat sana. Siapa yang nggak tahu Rizky Pratama dari satpam kalian? Jangan cuma cuci pakaian, kencing aja dia bisa minum. Berani minta mantan suami Melati antar barang ini padaku. Pintar main ya, seru banget. Semuanya tak anggap aku manusia. Kenapa aku harus diremehkan? Cuma karena aku tak punya uang.
Cuma karena aku orang miskin. Harusnya aku sama kamu sewa rumah, naik angkot, dan hidup miskin. Tapi kalau tak kerjakan ini, aku bisa apa? Jangankan rumah, bahkan ponsel yang lumayan, aku tak mampu beli. Lain kali aku suruh lagi. Mentang-mentang kaya, tak punya adab sama sekali. Lia, bukannya kamu di luar negeri? Kok ada mobil mewah dan banyak pengawal? Ayah, aku dan Mario sudah cerai. Saat bagi harta, baru ku tahu dia miliarder rahasia. Tebak, berapa yang ku dapat? Berapa? Lah miliar? Ayah, jangan sekecil ini. Nih, ini milik keluarga Pratama, kartu hitamnya. Pegang ini, buktikan status ayah. Ayah, di dalamnya ada 100 miliar. Simpan buat uang jajan. Kalau kurang aku, tiket. Aku sudah pesan, aku mau keliling. Ayah, jaga diri ya. Keluarga kita sekarang tak ada yang lain. Cuma punya uang. Jangan hemat. Benar. Aku punya uang sebanyak ini. Kalau begitu, aku bisa beli villa, beli mobil mewah. Takkan lagi karena uang aku kelaparan. Rizky Pratama, oh di sini ya. Minggir. Cuci sana. Ngapain bengong sana? Cuci apanya? Berani mukul aku? Melati, kau sengaja menjilat orang kaya. Kalau kau tahu statusku sekarang, entah apa ekspresi wajahmu nanti. Aku, Rizky Pratama, kerja keras dan beri semua uangku padamu. Tapi akhirnya cuma dibohongi dan dihina. Mulai sekarang, aku takkan diinjak siapapun. Halo Intan. Halo Rizky, hari ini ultahku. Aku mau ke Hotel Surya buat pesta ultah. Teman-teman lama datang. Kamu temanku terdekat. Kalau kamu nggak datang, aku putusin hubungan. Tenang aja, karena hubungan kita, aku pasti datang. Oke. Selama ini, Intan satu-satunya teman yang tak meremehkanku. Kado ultahnya harus pantas untuknya. Sial banget. Halo, Halo, ada yang bisa saya bantu jelaskan? aku kurang paham Kalung. Aku mau tanya, yang paling mahal di sini? Yang paling mahal saat ini adalah ini, oleh desainer internasional dirancang sendiri, edisi terbatas. Harganya 1,66 miliar rupiah. Oh ya, Mbak, kalung ini tolong tunjukkan. Baik, Melati, ini mantanmu kan? Orang miskin apa pantas ke tempat mewah begini? Kau mampu beli? kok tahu aku tak mampu? Masih perlu ditanya, siapa yang tak tahu kau cuma satpam rendahan dan tak punya uang? Rizky Pratama, jangan-jangan kau tertekan gara-gara kemarin mau pamer di depanku. Jadi mengikutiku ke sini. Orang mesum sepertimu bikin aku jijik. Aku mengikuti wanita tak tahu malu dan murahan sepertimu. Aku gila ya. Ingat, kita sudah cerai. Jangan di depanku beraksi jadi badut.
Cici banget. Kau. Nona, yang tadi kamu bilang, kalung paling mahal. Tolong keluarkan biar kulihat. Baik, Pak. Rizky Pratama, kau ini mau beli yang paling mahal. Kau tak tahu malu. Pak Hartono, ini adalah edisi terbatas desain baru kami. Harganya 1,646 miliar rupiah. Berapa? Nepong lu 1 miliar. Pak Hartono. Melati, mending kita lihat model lain saja. Puluhan juta saja. Teman-temanku pakai ratusan juta. Kalau aku pakai puluhan juta, mereka akan mengejekku. Baiklah, kita lihat yang lain saja. Ricky Hartono. Selama ini kau jago ngomong besar. Kukira kau bos kaya raya. Ternyata cuma segini kemampuanmu. Apa katamu? Rizky Pratama, kau gila ya? Walau puluhan juta, seumur hidup kau takkan bisa dapat. Kau tak berhak bicara begini di sini. Pak, ini. Tak usah, aku mau edisi terbatas ini. Tolong bungkus. Baik, Pak. Rina, siapa suruh sentuh? Edisi terbatas ini tak boleh asal disentuh. Apa kamu tak tahu? Tapi bapak ini bilang dia mau beli. Maunya aku bilang apa? Apa kamu tak punya otak? Bahkan Pak Hartono, kalau mau beli kalung ini juga harus pikir panjang. Jelas-jelas dia cuma pecundang. Mana mungkin dia mampu? Kamu bercanda. Pak, Anda? Sudah ku bilang, aku mau beli. Gesek saja kartunya. Ini kartu hitam. Apa? Kartu hitam? Itu saldo lebih dari 100 miliar rupiah. Hanya miliarder teratas yang berhak punya kartu hitam. Kamu bercanda. Kamu salah lihat, Pak. Rina, cepat ambil mesin POS. Oh, cepat. Kartu hitam. Kartu ini bahkan keluarga Hartono tak berhak memilikinya. Rizky Pratama, ngapain pura-pura? Rizky Pratama, aku tahu setelah putus denganku, kamu sedih. Tapi, kalau kamu benar mencintaiku, jangan halangi aku cari hidup yang lebih baik. Hal ini hanya membuatku makin meremehkanmu. Transaksi berhasil. Apa? Mustahil. Dari mana kamu curi kartu ini? Sepertinya ini tak ada hubungannya denganmu. Pak, biar saya bungkuskan. Tunggu sebentar ya. Aku tak mau tunggu. Sudahlah, biar aku saja. Rizky Pratama, dapat uang sebanyak itu dari mana? Kartu itu dari mana? Dan kalung ini untuk siapa? Tentu bukan untukmu. Hati-hati, Pak. Kamu jaga langkah. Datang lagi ya. Melati. Pak Hartono, aku cuma penasaran. Dia cuma kuli. Dapat uang sebanyak itu dari mana? Beli kalung mahal begitu. Rizky Pratama, tunggu saja. Halo. Rizky, kapan kamu sampai? Teman-temanku udah kumpul. Kamu nggak batalin kan? Sebentar lagi. Aku lagi di luar membelikan kamu hadiah. Kamu pakai baju keren hari ini. Nanti ku perkenalkan dengan cewek cantik. Pasti lebih baik dari mantanmu, Melati. Oke. Putri. Nanti aku perkenalkan sama temanku. Dia baik dan tampan. Nanti harus jaga gengsiku ya. Nggak usah deh, lupa ya, standarku tinggi. Para cantik. Halo. Fajar Gunawan, ngapain kesini? Kami nggak ngundang kamu. Intan, jangan marah dong. Kemarin aku cuma bercanda sama Rizky Pratama. Siapa sangka dia malah beneran pergi kayak orang bodoh. Rizky Pratama. Intan, orang ini jangan-jangan nanti dia teman yang mau kamu kenalin ke aku. Kemarin dia kenapa? Biar ku beritahu, kemarin dia. Intan, temanmu ini bodoh banget ya. Iya, gak punya uang sih masih mending, tapi bodoh banget. Aku pengen banget lihat gimana rupa orangnya. Aduh, udahlah. Intan,
Intan, Rizky, kamu datang. maaf ya macet di jalan jadi telat. Gak apa-apa, duduklah. Biar ku perkenalkan, ini teman baikku, Putri Ayu. Ini Maya, ini Sinta. Kalian bisa saling kenal, mereka semua temanku. Halo semua, aku Rizky Pratama, senang bertemu. Putri, temanku ini lumayan kan? Dasar kampungan. Intan, selamat ulang tahun. Permata mewah. Ini kalung permata mewah. Merek terkenal. Ini model terbaru permata mewah. Sangat populer di pasaran, sangat berharga. Tak kusangka Mbak Ayu soal barang mewah, ternyata juga sangat paham. Belum lama ini aku juga mau membelinya. Sayangnya harganya agak mahal. Intan, selamat ya. Asal Intan cantik kita senang, itu tak masalah. Mbak Ayu, nanti saat ulang tahunmu, aku juga akan beri satu. Serius? Makasih ya. Rizky Pratama, hari ini kan ultah gadis idaman kita. Apa yang kamu siapkan untuk hadiah ultah Intan? Gimana kalau kamu tunjukkan ke semua orang? Oh ya, sebelum datang, Rizky bilang dia lupa bawa. Benar, Rizky. Lupa. Intan, kapan dia bilang ke kamu? Jangan belain dia. Rizky Pratama, biasanya kamu pelit. Ya sudahlah, hari ini kan ultah Intan. Kok tak malu datang tangan kosong? Kamu benar-benar memalukan. Siapa bilang aku tak siapkan hadiah buat Intan? Intan, ini hadiah ultah yang kusiapkan buatmu. Katanya ini edisi terbatas global. Wah, jahitannya, modelnya, Rizky Pratama. Kalung ini pasti mahal kan? Beli di toko Rp2.000 mana nih? Ini bukan barang dari toko Rp2.000. Ini beli di kios mall. Hei, tahu ini barang apa? Aku memang tak tahu. Ini kan desainer top global kalung edisi terbatas buatan langsung. Di dunia cuma satu. 300 juta lebih. Dengar, 100 juta lebih. Ngomong besar aja nggak becus. Terus? Jadi, bahkan orang yang sangat gila harta tak akan beli barang tiruan sebaik ini. Orang pintar sekilas tahu kalung ini palsu, cuma bikin malu. Kebetulanmu lumayan bagus. Di toko Rp2.000 bisa beli tiruan barang mewah. Putri, sudahlah. Kamu benar. Kalau pakai kalung palsu, memang memalukan. Tapi kalau yang asli, nggak memalukan kan? Apa harus aku ngomong kasar? Maksudku, orang sepertimu nggak mampu beli yang asli. Intan, kok kamu bisa kenalin orang nggak jelas dan gila harta ini ke aku? Putri, Rizky nggak ngerti soal ini. Dia pasti nggak sengaja. Jangan salahin dia. Nggak sengaja, siapa yang tahu? Fajar Gunawan, kalau kamu sinis lagi, keluar sana. Intan, nggak apa-apa. Terserah mereka ngomong apa. Pokoknya kalung ini asli. Kulihat cocok untukmu. Kalau kamu nggak suka, buang aja ke tong sampah. Aku belikan yang lain. Permisi semuanya, aku ada urusan lain. Aku duluan. Rizky, Intan, duduk. Dia ketahuan langsung oleh kita. Pasti malu lah. Ngapain kamu kejar dia? kurasa kata Rizky itu benar. Putri, coba kamu periksa lagi. Kok aneh ya? Ada yang aneh dengan kalung ini. Kalung ini aneh. Kenapa Putri? Jangan-jangan kalung ini asli. Putri, ada apa? Kalung ini buatan dan teksturnya sungguh sempurna. Tapi
Tapi kalung ini tak mungkin asli. Kenapa? Aslinya 3 miliar lebih. Kau pikir dia mampu? Nanti kalung ini buang saja. Entah dari apa. Biar tak alergi. Benar Intan, buang saja. Kau, berhenti. Kalian mau apa? Rizky Pratama, kau ngapain di sini? Kau menghilang. Cucian kita tak ada yang cuci. Ayo, cepat pulang cuci baju. Pak Wijaya, kenapa pukul saya? Apa urusanmu? Rizky Pratama. Ya, saya. Ada apa? Rizky Pratama. Ya, saya. Ada apa? Pak Pratama. Saya Andi Wijaya, manajer Hotel Surya. Sekarang saya perlu tanda tangan kontrak dengan Anda. Lalu Anda sekarang sudah jadi presiden Hotel Surya. Kemarin putri Anda mengirim orang untuk membeli Hotel Surya. Katanya sebagai hadiah untuk Anda. Lia yang memberikannya. Ya, tunggu sebentar. Halo? Ayah, manajer hotelmu sudah cari ayah. Menurutku cuma punya uang tak cukup. Butuh status. Jadi aku beli hotelmu dan seluruh Surya Group sepenuhnya. Kamu ngapain main-main? Mana mungkin ayah jadi presiden? Jangan bercanda. Aduh ayah, jadi presiden gampang kok. Cuma tinggal tanda tangan. Lagi pula beli Surya Group cuma 100 triliun rupiah. Udah ya, aku mau naik helikopter ke air terjun indah. Ayah, nikmatilah hidup presidenmu. Dengar ayah. Halo. Pak Pratama, ada perintah apa? Bilang saja. Sudahlah, sudah begini, terima saja. Aku tak suka dia. Pecat dia. Baik. Satpam. Kau dipecat, pergi. Apa? Kenapa kau memecatku? Hei, kalian. Maaf ya, Kapten. Jalan. Oh, manajer Wijaya. Di mana tanda tangan kontraknya? Soal kontraknya, Sedang di prim. Anda dan teman makanlah dulu. Tunggu sebentar. Saya ambil kontraknya sekarang. Ya sudah. Cepatlah. Rizky, kau kembali. Kebetulan belum mulai. Duduklah. Tak usah. Cih, kau pemberi barang palsu. Masih punya muka kembali. Aku kembali urus bisnis. Bicara bisnis. Kamu? Hah? Nggak usah pedulin aku. Duduk bentar, aku pergi. Kebetulan kamu balik. Aku mau tanya, barang palsu kamu itu bukan beli di minimarket kan? Pasti mahal kan? Dengan teksturnya, kalau bukan kamu yang beli, aku pasti kira asli. Udah aku bilang, itu asli. Jangan sok. Aku lihat kamu teman Intan. Makanya ku beri muka. Barang palsu ini pasti ratusan ribu kan? Apa? Ratusan ribu? Mahal banget. Rizky, mending kamu kembalikan. Ini mahal banget buat kamu. Intan, udah ku bilang, itu asli. Kalau kamu nggak suka, kita buang aja. Aku kasih yang lain. Hei Rizky, kamu emang jago ngomong besar. Kado jutaan itu, kamu harus ngehemat berapa lama? Intan itu nyuruh kamu kembalikan, dia cuma kasihan. Kamu malah nggak tahu diuntung. Intan, kita nggak bakal pakai barang sampah. Cepat bawa keluar dan buang. Intan, kamu beneran nggak mau? Asal dari kamu, asli atau palsu, aku suka. Oke. Intan, kamu. Hei Intan, kamu belain dia begini, bakal bikin dia makin parah. Kamu nggak tahu Rizky ini ngapain seharian. Dia seharian cuma bisa sok jago. Tadi dia bilang apa? Bilang bicara bisnis. Dia cuma satpam, ngobrol bisnis sama siapa? Sama kurir makanan? Atau sama pemulung? Maaf, permisi. Pak Wijaya meminta saya mengantarkan 2 botol anggur. Pak Wijaya? Pak Wijaya siapa? Mari, Nona, taruh di sini.
Pak Wijaya? Jangan-jangan Andi Wijaya? Andi Wijaya ini pandai bersosialisasi. Andi Wijaya? Siapa itu? Begini ceritanya. Di Hotel Surya, wilayah ini semua diurus Pak Wijaya. Intan, orang sebesar Pak Wijaya, kok bisa datang rayain utahmu? Pak Wijaya? Tapi aku nggak kenal orang itu. Kalau bukan karena kamu, berarti karena orang lain. Di antara orang-orang di sini, siapa yang sehebat itu? Memang pernah dengan Pak Wijaya minum bareng. Tapi itu cuma obrolan biasa di acara tahunan. Aku cuma manajer keamanan, mana mungkin punya pengaruh sebesar itu. Wajar saja. Orang sebesar Pak Wijaya, orang yang sangat penting. Walau cuma datang ngucapin selamat singkat, itu sudah ngasih kehormatan besar. Intan, teman SMA-mu ini lumayan juga. Enggak. Pak Wijaya mungkin cuma perhatian pada bawahan. Rizky Pratama, kok ketawa? Apa yang lucu? Aku tertawa padamu yang cuma manajer keamanan. Di mana bisa Andi Wijaya turun tangan ngasih minuman? Ulangi lagi, sialan. Andi Wijaya datang mencariku. Apa urusanmu? Apa katamu, Pak Wijaya datang mencarimu? Ya, tunggu. Rizky Pratama. Apa nanti kamu mau bilang tadi kamu sedang bincang bisnis sama Pak Wijaya? Aku sangka, ternyata kamu cukup pintar. Andi Wijaya tahu aku dan Intan teman baik. Makanya dia titip 2 botol anggur. Rizky, kamu kenal Pak Wijaya? Belum begitu akrab, baru kenal. Aku juga baru tahu hari ini seluruh Hotel Surya ini akan segera jadi bisnis keluargaku. Jadi aku kesini buat tanda tangan kontrak. Benar-benar tak tahu malu. Intan, kok kamu kenal orang kayak gini? Kayak preman aja. Rizky, sangat memalukan. Kalau Pak Wijaya tahu. Hei, dasar pecundang. Beraninya kamu minum anggur dari Pak Wijaya. Aduh, gawat, ayo pergi. Kenapa Putri? Kalian gak tahu sifat Pak Wijaya. Kalau 2 botol anggur ini salah kamar, nanti kalau Pak Wijaya datang dan lihat pecundang ini minum anggurnya, bisa-bisa repot. Ayo cepat pergi ah. Gimana ini? Semuanya, ada apa ini? Pak Wijaya, Anda benar-benar datang. Kenapa? Aku nggak boleh datang. Enggak, bukan itu maksudku. Anda datang tentu kami senang. Tentu saja, Hotel Surya ini semua milik Anda. Hei, berhenti. Jangan asal bicara. Pemilik Hotel Surya ini bukan aku, tapi Pak Pratama. Dia! Gawat, Pak Wijaya pasti dengar Rizky Pratama so hebat, makanya dia sinis. Ini anggur 250 juta, gimana? Biasa saja. Apa? 250 juta? Pak Wijaya, anggur ini kami tak minum sedikit pun. Semuanya Rizky Pratama yang minum sendiri. Apa? Kalian bukan teman? Bukan. Tentu bukan. Kami sama sekali tak kenal. Pak Wijaya, kami ada urusan. Kami pamit dulu. Ayo. Tunggu, kok mereka kabur? Karena kamu. Aku? Parah rasanya. Pak Wijaya, Rizky tak berniat menyinggung Anda. Jangan ambil hati. Kau bilang apa? Aku tak paham. Pak Pratama, maaf ya. Apa anggur ini tak sesuai selera? Kalau tak enak, aku akan suruh mereka ganti anggur lain. Pak Pratama, Pak Wijaya, Anda panggil dia apa? Pak Pratama, kan sudah kubilang, Hotel Surya ini, bahkan semuanya di sekitar, milik Pak Pratama. Aku cuma kerja buat Pak Pratama. Apa? Jadi, 2 botol anggur ini, dan yang Rizky bilang soal kerjasama dengan Anda itu semua benar? Tidak. Mana pantas saya bincang bisnis dengan Pak Pratama. Saya cuma ikut arahan. Kalung yang Anda berikan juga asli. Kenapa bicara begitu? Pak Pratama bos besar, masa kasih yang palsu?
Dia sudah kaget. Kontraknya. Oh iya. Silakan Pak Pratama, silakan baca. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Pak Pratama, jika Anda butuh bantuan saya, hubungi saya kapan saja. Baik. Rizky, ada apa hari ini? Hari ini ultahmu. Jangan bahas itu dulu. Nanti aku jelaskan perlahan. Teman-temanku, kalau tahu kamu sangat kaya, pasti berubah pandangan. Nanti aku bantu jelasin. Stop. Soal teman, bukan soal jumlah. Ada kamu saja, sudah cukup. Halo. Halo Intan, kami nunggu di bar bulan ya. Enggak. Putri dan yang lain ke bar bulan dan ngajak teman lain. Kamu mau ikut aku enggak? Tentu saja, hari ini ultahmu. Kamu yang ultah. Yang paling utama, aku harus nurut kamu. Tapi Intan, soal aku kaya, sementara aku nggak mau ada yang tahu. Oh, oke. Aku nggak bilang dulu. Ayo. Intan, kamu datang. Kok baru datang? Kalian... Tunggu, kok bawa dia juga? Kita kan teman baik. Pak Wijaya nggak gangguin dia kan? Intan, biar ku perkenalkan. Ini Bro Hendra. Hendra Santoso, pemilik restoran bintang 5, restoran bintang. Pendapatannya ratusan juta sebulan. Saya Hendra Santoso. Senang bertemu. Senang bertemu. Intan. Gunawan, siapa temannya? Dia yang pernah ku beritahu. Rizky Pratama. Sangat senang bertemu, teman. Anjing baik tak menghalangi jalan. Bro, tak apa, tenanglah. Ayo duduk sana. Intan, aku baru beli mobil mewah. Kalau ada waktu, ku ajak kamu keliling. Maaf, menurutku jalan-jalan harus bersama orang yang disukai. Baru seru. Bro Rizky, sudah lama dengar nama besarmu. Mantan istrimu itu sungguh cantik. Begini, aku mewakili saudaraku Ricky Hartono untuk minta maaf kalau ke restoran aku berikan diskon 20%. Aduh, Bro Hendra, jangankan diskon 20%. Walau dihajar sampai patah tak ada gunanya. Lihat aku. Maaf ya bro, kukira mantan istrimu cantik sekali, jadi kamu pasti bos besar. Mana mungkin Bro Hendra, pasti lupa. Dulu Anda yang beri ide ke Pak Hartono. Itu berarti apa? Berarti Melati bersama si Rizky ini pasti banyak menderita. Apa maksud kalian? Intan, duduk. Hendra Santoso kan? Maksudmu orang miskin bukan manusia, orang miskin pantas mati. Kalau kamu sadar, aku lebih kaya darimu, apa aku bisa sengaja mainkanmu sampai hancur? Rizky Pratama, jangan tak tahu diri. Orang sepertimu berani bicara begitu ke Bro Hendra. Kamu mau mati ya? Kenapa lupa sakitnya? Dasar kau cari mati. Kau gila, bikin onar di tempat ini. Tahu akibatnya? Bro Hendra, aku tak menyangka dia bisa menghindar. Siapa sialan yang bikin onar di tempatku? Siapa yang berani bikin onar di tempatku? Gimana ini? Gawat, gawat. Pak Santoso, kenapa?
Kamu mau hancurin tempatku. Bukan. Teman saya tak sengaja tangannya licin. Ya. Tadi saya emosi, ambil botol lalu. Kau emosi? Aku lebih emosi. Di ruangan ini, semua barang itu impor, mewah. Harganya 2 miliar, aku minta ganti 1 miliar. Pak Santoso, jangan bilang aku tak menghargaimu. Makasih bro harimau, aku bayar sekarang. Awasi mereka, kalau tak bayar, tak boleh pergi. Pak Santoso, di saku saya ini tak ada puluhan juta. Saya dari mana saya bayar 1 miliar? Hari ini ulang tahun saya. Terjadi hal ini, saya juga bertanggung jawab. Ini 100 juta. Makasih. Begini, kalian cari cara dulu. Aku dan Bro Harimau bincang dulu, lihat apa bisa dibantu. Tunggu Bro Hendra. Kita kumpul karena ultahku. Jangan khawatir, aku akan telepon keuangan. Suruh dia transfer uang ke sini. Intan, uang besar ini tak seharusnya kamu tanggung. Siapa yang buat, dia yang tanggung. Siapa yang mulai, dia yang tanggung. Rizky Pratama, kamu yang provokasi Bro Hendra, lalu provokasi Doni. Dia emosi, makanya dia mukul. Lihat dirimu, saat ada masalah, kok tak berani lagi? Uang ini harus kamu bayar. Sudah, aku yang suruh Rizky ikut aku. Uang ini kalian tak usah bayar. Bagaimanapun, hari ini ultahku. Uang ini aku yang bayar. Aduh, Intan. Intan, tak apa, biar aku yang urus. Aku telepon dulu. Dia mau kabur. Pergi gitu aja. Iya, kok dia pergi gitu aja? Jantan apa enggak sih, Intan? Andi Wijaya, aku di Barbulan. Ada masalah. Cepat ke sini, tolong urusin. Oh, sekalian cari tahu orang bernama Hendra Santoso. Mulai hari ini, aku tak mau lihat orang ini terus menipu orang. Kok kamu nggak panik sih? Kan Rizky bilang dia bisa atasi. Jadi nggak masalah. Kok masih percaya padanya? Kan sudah jelas dia kabur. Tadi cuma salah paham. Maaf ya semua, udah ganggu mood kalian. Tagihan hari ini aku yang bayar. Maaf ya semua. Nikmatilah duluan. Ada apa ini? Dia. Kok dia kayak jadi orang lain? Ternyata Bro Hendra, sudah kuduga. Pantas saja. Bro Harimau tadi datang minta maaf, bilang kita nggak usah bayar, malah mau traktir. Bro Hendra, pasti kamu yang urusin kan? Tadi aku cuma ke toilet. Udah beres. Jangan-jangan Bro Harimau baik, gak perhitungan. Tentu, aku dan Bro Harimau teman lama. Di sini, gak ada orang luar. Bro Hendra hebat banget. Bro Hendra jago. Bro Hendra jago banget. Rizky, dasar pengecut, masih punya muka balik. Pas masalahnya udah beres, baru balik. Udah Intan, udah beres. sudah kuduga kamu bisa. Intan, ini salahmu. Itu kan Bro Hendra yang urus. Ngucapin makasih ke pecundang itu buat apa? Oh ya, gimana kalau panggil Bro Harimau balik? Siapa yang beresin? Aku tahu kamu mau belain Rizky, tapi nggak perlu begini. Betul. Bro Hendra, Intan itu cukup polos, gampang ditipu. Kamu jangan diambil hati ya. Gak apa-apa, mana mungkin aku marah sama orang sampah. Gini aja, karena masalahnya sudah beres, kita makan di tempat lain aja. Aku traktir. Wah, Bro Hendra, hebat! Mantap! Tapi tempat itu bukan sembarang orang bisa masuk. Lagi pula, aku nggak bisa bawa banyak orang. Ada beberapa orang jangan ikut. Betul, Bro Hendra, temana? Tekempatmu lagi? Enggak. Kali ini kita ke klub elit Surya. Jangan-jangan milik Surya Group.
yang diisi oleh para miliarder klub elit itu. Bener, Bro Hendra, kamu hebat banget. Kita beneran bisa ke sana. Tentu saja, tapi nona-nona cantik, tunggu sebentar. Aku ambil mobil, untuk orang tertentu pulang saja. Putri, aku nggak ikut. Aku agak lelah. Jangan, Intan. Peluang ini langka loh. Intan, kalau mau main, sebut saja namaku. Kalau kamu merasa bosan, kuantar pulau. Oke, ayo. Intan! Rizky ini. Sungguh tak tahu malu. Sebut namanya. Dia itu siapa? Betul. Tak kusangka Intan malah mau berteman sama orang kayak gitu. Berhenti, kalian gak boleh masuk. Kenapa kita nggak bisa masuk? Ayu, kamu nggak tahu. Klub elit Surya ini bukan sembarang orang bisa masuk. Bro Dimas, aku Hendra Santoso. Kamu nggak kenal aku kan, Bos Santoso? Kalau gitu, makin nggak boleh masuk. Bro Dimas, hari ini aku sengaja bawa teman main. Kasih muka sedikit lah. Bos Santoso, kamu santai banget ya. Keluargamu ada masalah besar, masih sempat main. Jangankan hari ini klub elit nggak kasih masuk. Kelak, bahkan kalau diizinkan masuk, kamu juga nggak berani. So hebat. Berani kurang ajar ke Bro Hendra. Nggak takut. Takut apanya? Kayaknya kalian belum tahu apa yang terjadi. Restoran bintang hari ini bukan milik keluarga Santoso lagi. Keluarga Santoso bangkrut. Dimas, aku panggil Bro Dimas buat hormat dan hargai kamu. Jangan mau mengawur. Keluarga Santoso takkan bangkrut. Dasar anak sialan, kamu nyinggung orang besar apa? Cepat pulang sekarang. Mana mungkin? Bro Hendra, jangan-jangan keluargamu beneran bangkrut. Gunawan, bukannya kamu kenal Andi Wijaya? Cepet, bantu aku. Bro Hendra, aku cuma orang kecil. Mana bisa aku bantu keluarga Santoso? Mending kamu pulang. Cepat pulang dan periksa. Bagus, bagus banget. Terus kita gimana? Harus gimana lagi? Klub elit Surya kita nggak bisa masuk. Ah, bubar aja. Pulang masing-masing. Anu, kalau kami ini teman Rizky Pratama, bisa masuk gak? Kamu bilang teman siapa? Rizky Pratama. Apa hubungan kalian? Kami. Putri, ngapain bengong? Ayo. Aku datang. Tadinya mau tarik uang buat belanja. Nggak sadar, malah tarik kebanyakan. Repot banget. Atau aku simpan lagi. Siapa sih ini? Halo, Rizky. Kamu sekarang nggak langsung angkat teleponku. Kamu nggak suka aku lagi ya? Iya, cepat ngomong. Nggak ada apa-apa, aku tutup. Hei, kamu. Aku di Danau Cinta sekarang. Segera temui aku. Kalau nggak, aku lompat. Oke, tunggu. Aku datang. Sudahlah, hati. Anggap saja untuk selesaikan masalah kita. Cepat bilang. Rizky, kamu datang. Aku kira kamu bawa aku kado. Melati, aku sudah bilang sangat jelas. Ini kata-kata yang pernah kamu bilang. Kita sudah cerai. Mulai sekarang tak ada hubungan lagi. Kamu dasar brengsek. Kamu pikir hari ini aku pakai baju begini dan memintamu ke tempat terpencil ini cuma buat ngomong gitu? Lalu kamu mau apa? Sebenarnya dulu aku dan Ricky Hartono tak ada apa-apa. Dulu aku cuma terus mengujimu saja. Kamu bercanda mengujiku. Kita tak ada hubungan lagi. Jangan kontak aku. Rizky Pratama, kalau tak percaya, aku lompat dari sini. Kamu mau apa sih? Rizky, aku tahu. Kau masih menyukaiku, kan? Alasanku lakukan ini hanya ingin bilang, aku, Melati, sejak awal bukanlah wanita materialis. Aku mencintaimu. Kalau tidak, aku tak akan bersamamu begitu lama. Oh ya, Rizky, kenapa tiba-tiba kamu jadi kaya? Bisa habis 1 miliar beli kalung. Apa kamu menang lotre? Oh, kalau nggak kamu bilang, aku lupa. Beberapa hari lalu, saat aku antar paket, aku bantu nenek menyeberang jalan. Nggak nyangka, putranya orang terkaya. Sebagai tanda terima kasihnya, dia memberiku kartu sekali pakai. Berarti yang kamu bawa waktu itu, kartu Black Gold itu,
Sekali pakai cuma bisa dipakai sekali. Iya, terus kalau kalung itu dijual. Jual? Cuma orang kaya kamu yang bisa ngelakuin gitu. Ini hadiah ultah untuk Intan. Apa? Kamu kasih kalung mahal gitu ke orang lain? Kenapa? Berarti kamu sekarang gak punya apa-apa. Mana mungkin. Kan masih ada hati yang cinta kamu, Melati. Ternyata kamu sangat mencintaiku. Dulu aku cuman mikir kamu ngetes aku. Cinta apanya? Siapa yang mau cinta sama si miskin? Buang-buang waktu. Tadi aku kira kamu lagi hoki menang lotre. Bahkan aku hampir lompat ke danau. Rizky Pratama, kenapa belum mati? Melati, sifat aslimu sudah terlihat. Wujud aslimu kelihatan. Rizky Pratama, seumur hidupmu jangan harap sentuh jariku. Bawa sampahmu ini, cepat enyah. Di dalam ini ternyata bukan sampah, uang. Rizky, dari mana asalnya uang sebanyak ini? Apa urusannya denganmu? Seperti katamu, aku cuma pecundang. Mana pantas untukmu? Rizky Pratama, berhenti kau. Kalau tidak, aku akan lompat dari sini. Lompat saja. Kau. Halo, Intan. Halo Rizky, baru ingat kamu pernah kasih hadiah mahal. Aku harus traktir makan. Boleh, makan di mana? Boleh aku bawa temanku juga? Tentu saja. Kita makan di Hotel Surya, gimana? Oke, kita ketemu nanti. Siapa? Kenapa kalian kesini? Masuklah. Intan, kamu ini mau keluar? Aku janji sama Rizky makan bareng. Rizky Pratama. Intan, aku mau ikut kalian, boleh? Putri, jangan-jangan kamu suka sama Rizky? Aku, bukan. Aku pernah bilang, dia baik kok. Intan, jangan mikir ngawur. Ayo. Putri, kok kalian bisa makan sendiri? Betul. Mau pergi? Ayo bareng. Bukan, ya ampun kalian. Oke, aku traktir. Ayo. Hey yo, cheers. Rizky Pratama, Apa hubungan kalian? kami. Dimas kemarin saat dengar nama Rizky Pratama, reaksinya aneh. Jangan-jangan di bar kemarin, yang menolong kita orang misterius itu memang dia. Rizky Pratama, Ada apa? boleh aku tanya sesuatu? Rizky, ada apa? Boleh aku tanya sesuatu? Tanya apa? Soal kemarin. Putri, Kebetulan, tak disangka bisa bertemu di sini. Kamu. Arif? Ya, ini aku, Putri. Lama tak jumpa. Tak kusangka kamu makin cantik. Aku hampir tak mengenalimu. Bukannya kamu kerja di luar negeri, kapan pulang? Kemarin. Oh ya, semalam kalian di kasus di Parbulan udah beres kan? Kok kamu tahu? Jangan-jangan semalam yang bantu kita orang misterius itu bukan Hendra, bukan juga Rizky. Ternyata kamu. Kebetulan kemarin aku dengar soal itu. Jadi ke Bro Harimau aku bilang, Bro Harimau mau menghargaiku. Itu yang terbaik. Ngomong-ngomong Putri, kurasa kok mukamu kelihatan pucat. Oh, aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Hampir saja aku pikir si Rizky ini adalah miliarder tersembunyi. Untung masalah kemarin diselesaikan Arif. Halo, aku Arif. Teman masa kecil Putri. Juga CEO Saputra Group Kota Surya. Oh. Kawan, baju yang kamu pakai merek apa? Maaf ya, aku baru pulang dari luar negeri. Soal merek ini belum terlalu paham. Cuma merek biasa. Oh, ternyata merek biasa. Maaf ya, aku biasanya cuma pakai merek terkenal. Soal baju merek murahan, aku kurang paham.
Gini aja, untuk menunjukkan permintaan maaf atas kedatanganku yang tiba-tiba, aku traktir kalian ke klub elit Surya. Beneran, kemarin kita udah mau pergi, tapi belum. Tempat kayak gitu, bukannya nggak sembarangan bisa masuk. Beneran bisa masuk? Gampang, cukup 1 telepon. Aku cepat-cepat pesan mobil. Kalian nggak bawa mobil. Mobilku cuma 4 kursi. Kalau gitu, gini aja. Kalian aja. Aku dan Rizky nggak ikut. Rizky nggak ikut, aku juga nggak ikut. Intan, nggak apa-apa. Kamu duluan aja, nanti aku kesana. Lihat, masih banyak makanan di meja. Oke. Nanti ke sana. Nanti ke sana. Bisa masuk nanti. Kalau nggak rela bayar makan ini, biar aku yang bayar. Putri, ngomong apa sih? Kan udah sepakat aku yang traktir. Kalau gitu, maaf ya. Makasih. Oke, kalau gitu kalian cepat ya. Kalau sampai nanti, jangan bilang kita tega nggak ngasih masuk. Ayo, Arif. Teman kalian ini lucu banget. Makan bareng malah minta cewek bayar. Intan, kamu juga pergi. Pergilah. Rizky, kita beneran mau ke sana nanti. Kalau nanti nggak bisa masuk, bakal malu-maluin. Bro Bayu, tenang aja. Kalau aku bilang bisa masuk, ya bisa. Andi Wijaya. Wah, mobil mewah. Halo Pak Pratama. Pak Pratama? Rizky, ini ada apa ini? Nanti aja bahas, nanti ku jelasin. Ngapain bengong? Naiklah. Oh, oke. Mari, silakan. Halo Pak Pratama. Rizky, ini keren banget sih. Klub elit Surya ini ternyata bisa masuk kapan aja. Aku ingat, bos klub elit Surya ini jangan-jangan dia orang yang ibunya kau bantu itu. Meski agak konyol. Bro Bayu, kamu dengar ini dari Melati. Jangan banyak mikir, temennya aku cari Intan. Oke, keren banget bro. tempat ini besar banget ya. Arif, aku mau masuk lihat-lihat, bisa nggak? Masuk ke klub kayak gini harus cek asep. Aku masuk nggak masalah, tapi bawa banyak orang agak susah. Lihat tuh, itu kan Rizky Pratama. Mereka kok bisa masuk? Rizky Pratama, kalian berdua kok bisa masuk? Ngomong apa sih? Tentu kami masuk dari pintu depan dengan terang-terangan. Memangnya gimana? Masuk dari pintu depan dengan terang-terangan. Kamu pikir pengawal di depan itu semua buta? Sebaiknya kamu jujur saja. Nanti kalau pengawal datang mengusirmu, mungkin Arif demi aku bisa membela kalian berdua. Dia. Putri benar. Sebaiknya jujur saja. Kalau sampai bikin masalah, kita semua bakal malu. Benar kan? Aku bicara jujur. Kalau mau, ku bawa kalian masuk. Kalau enggak, ya udah. Apa kamu bawa kami masuk? Kamu siapa sih? Emang pantas? Bener, di dalam mahal banget. Bahkan Bro Arif gak bisa sekaligus bawa kita sebanyak ini. Cuma kamu. Coba lihat di cermin. Percaya atau enggak? Intan, ayo. Ayo. Intan ini beneran. Malah percaya sama si miskin itu. Nanti kalau ada masalah, kita juga kena. Bikin kesal aja. Halo Pak Pratama. Kok mereka bisa masuk? Arif, terus kita gimana? Emang cuma mau lihat-lihat kan? Gak apa-apa, kita juga bisa masuk. Ayo. Anggap aja aku ajak kalian buka pikiran. Ayo. Ayo. Arif, cepetan. Berhenti Pak Saputra. Bawa satu orang sih wajar. Malah mau bawa sebanyak ini. Bro Dimas, tolong dong. Lain kali aku traktir minum. Ku beri kamu rokok dan teh impor. Jangan ulangi ya.
Ikut aku masuk. Rizky, kok kalian bisa masuk? Oh, aku? Kebetulan kenal GM di sini. Dia maksa traktir kami dan suruh aku bawa teman. Ada apa? Kamu kenal GM di sini? Putri, kemarin ku dengar ibu GM di sini dibantu menyeberang. Rupanya kamu orangnya pantas dapat pelayanan sebaik ini. Beruntung juga kamu. Terserah apa katamu. Intan, kamu suka vas ini? Menurutku motif vas ini cukup unik. Lihat teksturnya, sepertinya porselen asing. Wah, memang bagus. Dasar orang kampungan, katanya bagus. Memang bagus. Porselen ini harganya sekarang sudah lebih dari 2 miliar. Lagi pula nilainya terus naik. 2 miliar? Cepat! Aku mau foto-foto. Bukan apa-apa, Intan. Kalau kamu suka, keluarkan dan lihatlah. Rizky, dengar ya, jangan sentuh porselen ini. Kalau sampai pecah, jual kamu pun tak cukup. Betul, orang baru traktir makan kok merasa jadi tuan rumah. Aku cuma lihat. Cepat taruh. Dengar, cepat taruh. Lihat kenapa kamu merebutnya. Bukan salahku. Gawat, gimana ini? Pak Wijaya, dia ini yang memecahkan vas ini. Benar, Pak Wijaya, kami semua lihat. Rizky Pratama ini ngotot mengeluarkan porselen ini, lalu langsung pecah. Ini semua ulahnya sendiri, bukan salah kami. Kamu tak terluka kan? Pak Wijaya, maaf ya, Rizky. Dia tak sengaja. Lihat vas ini. Berapa harganya? Kami kumpulkan uang untuk ganti rugi. Gak mahal, euro 10 miliar. Apa? Bukan. Tadi aku pegang baik-baik. Tapi siapa namanya? Arif Saputra. Dia datang merebut, makanya pecah. Ya. Bukan. Pak Wijaya, kalau bukan dia yang memaksa mengambil vas ini, mana mungkin vas ini pecah? Intinya, dia yang suka mengganggu kan? Benar, salah. Harus tanggung jawab. Ini sudah pecah, kamu mau ngapain? Ngapain? Cepat buang ini. Suruh orang bersihkan, biar tak melukai orang. Rizky, cepat. Jangan bicara. Ya, oke. Pak Wijaya, tunggu. Ini nggak adil. Dia, vas mahal ini udah dia pecahkan. Nggak diminta ganti rugi. Kalau minta ganti rugi, tagih ke keluarga Saputra. Tidak. Pak Wijaya, ini. Loh, kenapa malah begitu? Ini. Intan, ku dengar keluargamu dekat Menara Kembar buka proyek baru. Gimana kalau besok ajak kita semua lihat-lihat sana? Rizky, ya, besok ayo bareng. Ngapain ngajak dia? Siap, dengan senang hati. Halo, tarik 2 miliar. Pak, kartu Anda ini ada batas penarikan minimum. Sekarang batas minimumnya 10 miliar. 10 miliar? Ya. Isi penuh. Baik-baik. Wah, nona-nona cantik juga suka rumah mewah. Tentu saja. Rumah ini bagus banget. Kalau bisa tinggal di sini, seumur hidup, aku tak akan menyesal. Aku juga. Aku selalu bermimpi punya rumah seperti ini. Hei, kalau kalian nikahi Pak Kunaan, pasti punya segalanya kan? Ayo, lihat ke sini. Putri, soal kemarin, menurutmu gimana? Mana aku tahu, kan Pak Saputra bilang dia cuma nyelamatin ibunya manajer umum, makanya dia dilayani baik, cuma hoki. Betul, baru masuk akal. Tapi si Rizky Pratama itu bodoh banget sih. Budi sebesar itu dihabiskan gitu aja. Kalau aku bakal minta Pak Wijaya bayarin uang DP. Kalau gitu, baru untung. Rizky,
Ya. Intan. Ya. Ayo kita lihat. Eyo. Intan, Rizky. ngapain di sini? Aku cuma lihat-lihat. Wah, kukira siapa? Ternyata Rizky Pratama. Kukira kamu tahu hari ini kita teman lama, mau beli rumah mewah. Gembel sepertimu, takut sampai sembunyi ya. Kenapa? Tak bisa bayar DP, jadi kuli lagi. Dasar pecundang sepertimu. Mungkin habis kaki pun seumur hidup tak akan mampu bayar DP di sini. Kok dulu aku bisa nikah sama pecundang begini? Malu-maluin. Apa yang lucunya? Jadi kurir juga kerja keras. Malu apa? Dengar tuh. Hari ini aku mau beli rumah. Satpam kecil sepertimu, tambah kurir, bisa kumpulkan uang buat beli rumah ini. Kalau sesimpel itu, mending kita semua jadi kurir saja. Betul. Pintar sok. Tak sok, apa kau mati? Kuharap kau ada harga diri kali ini. Jaga janji, jangan cuma ngomong besar. Ya dasar orang rendahan, mana ada harga diri? Yang dia punya itu sifat rendahan. Gini aja, kalau bisa kasih uang beli rumah mewah, aku berlutut hitung uangmu, hitung satu persatu. Itu katamu sendiri, nanti kau harus repot. Apa? Jangan-jangan ini beneran? Rizky Pratama. Ini. Uang ini dapat dari mana? Kebetulan banget, pas aku jadi kurir, aku nemu lotre. Yang bikin kesal, aku malah menang. Rizky, sebenarnya kamu menang berapa? Gak banyak. Gak banyak. Oh ya, Doni, bukannya kamu mau berlutut hitung uangku? Ngapain bengong? Ternyata menang undian. Benar juga, beruntung selalu menyertaimu. Kalau aku ini sampah, kamu, Rizky, keberuntunganmu memang bagus. Tentu, orang baik pasti beruntung. Intan, lihat mana yang kamu suka. Pilih saja, aku beli langsung. Halo Pak, perlu saya jelaskan properti ini? Boleh? Baik, produk unggulan kami adalah Villa Taman Vertikal. Paling eksklusif. Lokasinya sangat strategis. Harganya 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah? Aku tak salah dengar. Terus kenapa? Apa kamu pikir si miskin ini bisa beli? Dia cuma si pecundang, dia takkan mampu. Intan, menurutmu gimana? Kurasa bagus, cuma agak mahal. Permisi, kami beli rumah ini. Tolong ambil uang ini dan hitung di sana. Kalau kurang, aku ambil lagi. Baik Pak, silakan tunggu sebentar. Rizky, apa tidak agak mahal? Tak apa, asal kamu suka, kita beli. Bercanda, 6 miliar. Langsung beli. Rizky, sebenarnya menang berapa? Apa urusannya denganmu? Pintar banget sok kaya. Karena udah menang, mending traktir kita makan. Benar, selama ini kita banyak bantu kamu. Benar kan? Betul. Rizky Pratama, kamu menang banyak loh. Harus traktir kita makan mewah. Oke. Malam ini aku traktir. Yang mau datang. Makan minum sesukanya. Aku bayar. Rizky, malam ini aku ada urusan. Aku nggak ikut. Kalau butuh apa-apa, telepon aku. Oke. Ayo. Kita ikut enggak? Ikut dong. Tentu ikut. Dia cuma beruntung. Berani ngeremehin aku ya? Nanti panggil Bro Ricky. Malam ini, aku harus buat dia sadar diri.
Pak Pratama, sepertinya tamunya banyak. Kamar yang tadinya mungkin tak muat semua. Gimana kalau tambah kursi? Nggak usah. Kita kan banyak, duduk di kamar kecil. Nggak enak kan? Gini aja, kita berdua pesan kamar VIP. Kita makan di sana. Kalau kamu merasa nggak punya uang, aku bisa patungan sama kamu. Gimana? Karena Ricky Hartono mau patungan, aku nggak masalah. Ayo. Bos, bukannya hari ini Anda traktir? Tenang, bawa saja makanan dan minuman termahal di hotel ini. Hidangkan semuanya. Pak, siapa yang mau pesan? Ricky Hartono. Karena ruangan ini kita bayar 50-50. Siapa yang mau pesan? Rizky Pratama, kamu tak tahu aturan. Bagaimanapun Pak Hartono adalah tamu hari ini. Wajar Pak Hartono yang pesan duluan. Kenapa? Kamu takut Pak Hartono pesan banyak, walau 50-50 kamu tak mampu bayar. Oke, silakan pesan duluan. Baik. Aku tak sungkan ya. Tiap orang satu sup ular, lalu satu sirip ikan. Rizky Pratama, aku pesan segini dulu. Pesan sisanya sesukamu. Udah pesan segini aja. Pesan segini buat siapa? Rizky Pratama, apa maksudmu? Pak Hartono takut pesan banyak. Walau 50-50 kamu tak mampu bayar. Tak disangka, malah kamu yang banyak omong. Tak tahu diuntung. Jadi aku harus berterima kasih ya, manajer. Apa saja menu andalan kalian? Tolong jelaskan. Kami ada 28 menu andalan. Semuanya sangat langka. Disajikan oleh koki internasional dengan sangat teliti. Pak, mau yang mana? Tak perlu. Semua menu andalan, berikan 2 porsi. 1 untuk makan di sini, 1 untuk dibungkus. Baik. Hei, Rizky, apa kamu ini ada masalah? Yang kamu pesan tadi ditambah ruangan ini pasti 1 miliar lebih kan? Kamu baru habis 6 miliar beli villa. Mana mungkin masih punya uang? Masih bungkus. Memang dasar orang kampungan. Payah. Kami punya anjing kecil, sama seperti kalian, suka makan di sini. Jadi emosi ya, bukan? Kok kamu malah memaki? Ricky Hartono belum bicara. Kapan giliranmu bicara? Ricky Hartono, makanan sudah dipesan. Gimana kalau kita pesan minuman bagus? Kenapa? Takut kemahalan? Mahal. Aku takut kemahalan. Walau pesan 20 meja lagi, saat aku bayar, takkan berkedip pun. Tapi kamu, uang di dompetmu, kalau tak mampu bayar, bukankah bahwa kita semua malu bareng denganmu? Rizky, malu sendiri tak apa. Kamu malah bawa semua orang malu bareng denganmu kan? Cukup sudah. Tenang saja. Aku tahu batasanku. Walau aku tak mampu bayar, kan masih ada Ricky Hartono yang bakal bayar. Manajer, ada minuman bagus berapa tahun? Motai 80 tahun 38.000 sebotol. Macallan 50 tahun 50.000 sebotol. Anggur premium 25 tahun 100.000 sebotol. Semuanya minuman mewah. Bapak mau berapa botol? Kami bisa segera siapkan. Rizky, kekuatanmu itu orang lain tak tahu. Tapi aku tahu. Uang di dompetmu cuma sedikit. Tak usah repot. Manajer, itu anggur premium 25 tahun. 1 botol dulu. Baik, tunggu. 1 botol untuk semua. Tunggu. Untuk semua di sini 1 botol tiap orang. Baik. Rizky Pratama, kamu yakin mau pesan minuman ini? Tentu. Kalau Pak Hartono merasa mahal, bisa pesan yang lebih murah. Aku ngerti. Aku merasa mahal. Kalau kamu mau sok kaya, aku akan ikut sampai akhir. Baik. Kamu yang bilang. Cepat fotoin aku. Sini. Kita foto bareng. Memang mantap. Wah, setelah minum anggur premium 25 tahun ini, botol di rumahku Motai biasa, cuma jadi arak masak. Makanan lezat apa ini?
Enaknya sampai ke ubun-ubun. Rasanya benar-benar luar biasa. Semua sudah kenyang kan? Pelayan, tagihan. Halo semuanya, selain biaya ruangan yang Anda pesan, minuman, hidangan spesial, dan ruang VIP eksklusif, totalnya 1,99 miliar rupiah. Kalian masing-masing bayar 995 juta rupiah. Rizky Pratama, kenapa sombong? Usai makan ini, kamu pasti kembali jadi orang miskin. Aku ingin lihat siapa yang akan menangis nanti. Oke, Ricky Hartono, bayar saja. Tagihan malam ini, catat dulu. Besok aku bayar, boleh? Maaf Pak Hartono, kami tak menerima utang. Begini saja, satu orang tinggal di sini. Saat uangnya dibawa, baru boleh pergi. Ya ampun, sepertinya hari ini segera akan hujan. Aku cucianku belum kuangkat. Aku harus cepat pergi. Oh, aku juga. Aku ada urusan di rumah. Aku duluan ya, kita bareng ya. Aku juga ada urusan. Ya ampun, kenapa jam segini malah ada telepon? Halo? Ya? Aduh, seburuk itu. Aduh, tunggu aku. Melati. Pak Hartono, aku tak mau di sini. Aku takut. Lihat, biasanya aku baik padamu. Tunggu di sini sebentar ya. Nanti aku ambil uang, lalu jemput kamu. Ya sayang? Tapi, aduh. Tunggu di sini sebentar. Nanti aku jemput kamu. Malam ini kita bersenang-senang di luar. Baiklah, aku tunggu di sini. Oke, aku segera kembali. Melati, kamu sendirian ya? Pak Hartono akan segera bawa uang jemput aku. Jangan asal mengejek. Semoga saja. Rizky Pratama, ngapain kamu senang? Kamu pikir baru keluarkan 1 miliar, kamu sudah kaya raya? Kamu cuma beruntung dapat sedikit lotre. Sekarang semua uangmu sudah habis. Kita lihat nanti gimana kamu hidup. Untung aku cepat cerai dari sampah sok kaya sepertimu. Iya, Melati. Kamu sadar nggak? Sejak kamu memutuskan pergi, hidupku berubah total jadi sangat berwarna. Terus kenapa? Kamu punya uang cuma sementara. Pak Hartono kaya bergenerasi. Dia, kakek dari kakeknya sudah kaya raya. Orang sepertimu yang dari perkampungan cuma pantas jadi sampah masyarakat. Ya, kamu benar. Kalau gitu, kamu sendirian saja tunggu Pak Hartono di sini. Bro Bayu, ya, ayo. Baik. Wah, ini kan Pak Pratama. Mau kemana? Jangan-jangan mencari makan kerja lama lagi. Jangan-jangan uang semalam karena hoki menang lotre habis semua. Memang, miskin tetap miskin. Tak sebanding Pak Hartono. Kau belum tahu kan? Pak Hartono kami, setengah jam sudah keluarkan uangnya. Rizky Pratama, aku tahu semalam kau melakukan itu untuk mengejekku. Tapi kau pasti kecewa. Jangan kira aku tak mampu bayar sekadar 1 miliar. Lihat kan? Ini Pak Hartono yang kasih aku tas edisi terbatas. Cantik kan? Pak Hartono, kami sangat dermawan. Tak seperti seseorang yang cuma menang lotre kecil. Iya, Melati. Aku bukan orang sembarangan. Ayo, Melati. Ku bawa kamu ke tempat rahasia. Maaf ya, Rizky. Duluan ya. Rendahan. Ada apa, Andi? Pak Pratama, ternyata ada hal kecil. Entah dari mana bocor. Katanya di kota Surya datang orang terkaya yang beli Hotel Surya.
Para bos kota Surya ingin mengadakan pesta untuk menjilat Anda. Bagaimana? Anda mau ikut? Oke, kamu yang ngatur. Rizky, lama nyari kamu. Ada apa? Putri Ayu ngajak kita kumpul bareng. Kalau kalian mau kumpul, aku nggak ikut. Lagi pula, Putri Ayu kan kesal lihat aku. Itulah alasannya aku datang ngobrol. Kali ini Putri Ayu yang minta kamu datang ke pesta. Dia minta? Iya. Putri, kenapa tiba-tiba hari ini ngundang kita semua ke restoran Nirwana ini buat makan? Apa ada berita baik yang mau diumumkan? Berita baik itu memang ada. Tapi hari ini bukan aku yang traktir. Arif Saputra yang mau traktir kita makan. Restoran keluarganya di Kota Surya Jalan Utama. Bukannya mau buka, baru selesai serah terima. Mulai hari ini restoran Nirwana jadi milik keluarga Saputra. Putri, walau restoran keluarganya Arif Saputra yang buka, tapi kita sebanyak ini kurang pantas kan? Lagi pula kita sama dia nggak terlalu akrab. Apa salahnya? Makanan hari ini bukan cuma untuk rayakan restoran Arif Saputra buka. Tapi ada hal yang sangat penting yang mau diumumkan. Kalian ingat kejadian di Barbulan kan? Sebenarnya Arif Saputra lah yang sengaja bantu Putri dan kita semua. Karena kejadian ini, Putri cantik kita sudah naksir. Nyebelin. Jadi jasa aku dibajak orang lain. Tapi ya, harus diakui, Pak Saputra kita sangat hebat. Putri, kedepannya restoran Nirwana jadi milik keluarga Saputra kan? Jadi kita bisa sering datang ke sini kan? Tentu saja. Tapi aku punya rahasia untuk kalian. Sebenarnya restoran Nirwana ini belum sepenuhnya milik keluarga Saputra. Kenapa? Restoran Nirwana ini bukannya sudah dibeli oleh Pak Saputra? Bukan. Kalian belum tahu. Saputra Group ini hanya memiliki restoran Nirwana sebagai agen saja. Restoran Nirwana dan Jalan Utama Kota Surya, pemilik sebenarnya di baliknya ternyata bos baru Surya Group. Katanya, bos baru ini usianya hampir sama dengan kita, pengusaha dewasa. Pengusaha ini memiliki hak milik 90% atas seluruh jalan utama. Apa katamu? Jalan utama yang luas ini cuma milik satu orang. Iya. Identitas orang ini siapa sebenarnya? Bisa menguasai bisnis sebesar ini. Arif juga bilang pengusaha misterius ini akan segera datang diam-diam ke Kota Surya. Katanya dia itu dari keluarga kaya raya yang bersejarah ribuan tahun. Sayangnya, keluarga Saputra sore ini baru dapat hak agen, jadi tak ada kesempatan untuk bertemu pengusaha misterius ini. Tapi ku dengar, pengusaha misterius ini nama keluarganya. Miliarder misterius ini bermarga Pratama. Putri, kok kesini? Kok gak ngabarin aku? Biar aku jemput. Takut kamu sibuk? Takut ganggu? Masih sibuk? Capek? Ada Kang, mana mungkin capek? Bukan, awalnya sih capek. Pas lihat kamu, langsung gak capek. Hari ini banyak bos datang ke Jalan Utama. Mereka datang buat dukung aku. Tadi aku melayani mereka. Jadi nggak sempat ngurus kamu. Maaf ya Putri. Nggak apa-apa. Ayo naik. Dasar kamu, kok tanganmu nggak bisa diam? Tadi aku udah gantiin 2 miliar buat kamu. Masih belum sadar ya? Tangan kotormu buat patung ini kotor. Bisa gantiin nggak? Memalukan sekali. Rizky Pratama, siapa suruh sentuh? Barang ini mahal. Kalau kayak vas kemarin, jangan harap Pak Saputra bersihkan masalahmu. Betul. Sungguh memalukan. Lihatlah gayamu yang kampungan. Entah kenapa Putri mau ngundangmu. Membuat suasana semua jadi hancur. Betul.
Rizky Pratama, ngapain kamu di sini? Tak kusangka Pak Saputra juga kenal Rizky Pratama. Semuanya, teman putri. Pak Hartono, mereka ini jangan-jangan juga teman. Pak Saputra, Rizky Pratama ini cuma orang miskin. Acara buka restoran Nirwana yang sebesar ini, kok orang begini bisa datang? Sungguh merendahkan kelas Nirwana. Itu kurang tepat. Merendahkan kelas, itu namanya beragam. Restoran sebesar ini, ada yang mewah, ada juga sampahnya. Itu tak terhindarkan. Wajar kan? Saputra memang Pak Saputra, bahasanya pun luar biasa. Ucapan Pak Saputra juga masuk akal. Tanpa perbandingan sampah, mana bisa terlihat kita yang mewah? Oke. Meski ucapan kita itu fakta, tapi Pak Hartono jangan asal mengejek Bro Rizky. Bro Rizky, tadi kami cuma bercanda saja. Kamu tak marah kan? Bro Rizky, lihat. Kan ku bilang dia tak akan marah. Mana mungkin sahabat hanya karena hal kecil marah karena bercanda. Wah, malah marah. Dia mengundangmu. Itu menghargaimu. Itu anugerah. Kenapa kalau dikasih tahu, malah kamu yang ngambek? Udah, kita harus duduk. Nanti ketinggalan upacara peresmian hotel, kan rugi. Putri benar. Wah, malu nih. Bro Rizky, udah gak ada kursi. Gini aja, kita tambah 2 kursi. Kita saling berdekatan. Sepertinya kurang baik. Tamu malam ini semua orang elit. Orang kenamaan. Kita yang banyak berdesakan di sini. Kayak apa tuh? Gini aja. Aku serahkan kursiku ini buat Bro Rizky duduk ya. Mana bisa? Gini, dia kan jadi di antara aku dan Putri. Lagian, hari ini siapapun boleh pergi. Pak Saputra, Anda nggak boleh pergi. Kami masih mau ngobrol sama Anda. Buat tambah wawasan. Pak Wijaya, lihat orang itu. Apa dia yang ayah Anda sebut Pak Pratama? Apa? Apa? Ini Pak Pratama. Dia mengendalikan nyawa jalan utama kota Surya, termasuk nyawa keluarga Wijaya. Jika ada kesempatan, kamu harus cari cara berbaik dengan dia. Minimal, jangan sampai bermusuhan. Kalau tidak, bukan cuma aku, takutnya keluarga Wijaya akan hancur. Pak Wijaya, apa kita harus ke sana menyapa Pak Pratama? Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres. Kita amati dulu. Ada apa Pak Wijaya? Sekarang Pak Pratama dihina si Sampah Saputra. Ini kesempatan terbaik untuk kita bersikap. Tentu aku tahu, tapi nanti jangan sampai identitas Pak Pratama ketahuan. Selanjutnya, dengarkan instruksiku. Baik. Saya Randy Wijaya. Andi Wijaya adalah ayah saya. Teman-teman, jika tidak keberatan, maukah kalian ke meja kami dan minum bersama? Benar, ayo minum bersama. Karena Pak Wijaya mengundang dengan tulus, kami akan menerimanya. Bagaimana mungkin? Itu Pak Wijaya dari klub elit Surya, Randy Wijaya. Kenapa dia mengundang si sampah itu? Pak Wijaya dari klub elit Surya, kok dia kenal Rizky Pratama? Lagi pula, yang duduk di meja itu bukan cuma Pak Wijaya. Yang bisa duduk bareng Pak Wijaya, statusnya pasti tak biasa. Rizky Pratama, beraninya kau, ya? Pak Wijaya hanya merasa kasihan pada, makanya dia mengajakmu. Kau sungguh tak tahu malu datang. Pak Wijaya, saya Arif Saputra, Ketua Keluarga Saputra, dan juga bintang malam ini. Pak Wijaya, tenang saja. Orang ini berani duduk di kursi Anda. Takkan kubiarkan dia tenang. Pelawal! Tunggu, kenapa? Sudah minta izinku. Temanku duduk di sini. Kau keberatan? Baiklah, kalau dia tak boleh duduk di sini, kami akan pergi bersama. Lagi pula, acara sialan ini tak ada artinya.
Jangan Pak Wijaya. Bukan itu maksud saya. Karena Anda sudah bicara, dia boleh duduk di sini. Pak Wijaya, silakan duduk. Pak Saputra, ada apa ini? Pak Wijaya itu orang penting. Kok dia mengundang Rizky Pratama, pria miskin itu, untuk duduk bersama para elit? Pasti Pak Wijaya untuk berterima kasih karena selamatkan neneknya. Sampah itu sungguh beruntung. Randy kan? Aku dengar Andi Wijaya sebut namamu. Pak Pratama, mungkin ini yang namanya takdir. Entah hubungan Anda dan Arif buruk? Itu bagus Pak Pratama. Sejujurnya hari ini aku punya cara buat Arif kehilangan muka dan hancurkan reputasi Saputra. Asal bisa buat Anda senang, Saputra hari ini pasti jadi lelucon besar. Oh. Sepertinya bagi orang kaya tak terlalu berdampak. Pak Pratama, Anda tak tahu. Kami memang sering bawa cewek, tapi Arif berbeda dengan kami. Tahu tidak wanita di video ini siapa? Dia istri baru putra Arif. Atau menantunya. Itu cukup sensasional. Jangan-jangan kau ingin saya setuju. Benar. Asal Anda bisa buat ayahku tak menyalahkanku. Sisanya serahkan padaku. Selamat datang di Kota Surya. Para pejabat, terima kasih telah hadir di Hotel Nirwana pada peresmian ini. Juga lewat kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan dengan hormat pacar saya, Putri Ayu. Dia juga di keluarga Saputra, calon nyonya. Halo semua, saya Putri Ayu, juga pacar Arif Saputra. Bagaimana Anda bisa kenal Pak Saputra? Ceritakan pada kami. Aku dan Arif kenal sejak kecil. Kita teman masa kecil. Kenapa memilih Arif jadi pacarku? Itu karena setelah dia pulang, ada satu hal yang dia lakukan untukku. Mbak Ayu dan Pak Saputra sungguh pasangan serasi. Hari ini, Hotel Nirwana merayakan 2 kebahagiaan. Selanjutnya, upacara pemotongan pita akan resmi dimulai. Pertama, kami akan memutar pesan ucapan selamat dari semua tamu. Silakan perhatikan ke belakang saya ke layar besar. Ada apa ini? Arif, beraninya bohongi aku. Dasar brengsek, tidak. Putri, dengarkan penjelasanku. Putri. Dasar brengsek. Dengarkan penjelasanku. Anakku, itu bukan aku. Ada yang menjebakku. Siapa yang menjebakku? Hari ini kau harus jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Jalan. Dengarkan penjelasanku, anakku. Itu sungguh bukan aku. Pak Pratama, ya, dulu tua bangka itu kurang ajar pada Anda. Hari ini puas sudah kan? Sudah. Drama ini aku sudah cukup lihat. Aku ada urusan. Aku duluan. Wah, ini kan Pak Pratama. Kenapa? Tadi jemput. Kami duluan ya. Bye. Kenapa so hebat? Kudengar, perusahaan mereka sepertinya ada masalah. Entah dari mana uangnya buat mantanmu yang mantan Miss itu beli ini itu. Halo. Rizky, cepat ke Barbulan. Putri celaka. Putri Ayu celaka. Apa urusanku? Kenapa aku harus ke sana? Apa? Putri Ayu celaka? Baguslah. Wanita sialan itu selalu memusuhimu. Bukan cuma sekali 2 kali. Sekarang celaka. Ini balasan Tuhan. Ya. Oh ya, kamu lihat Intan belakangan? Intan? Enggak. Kamu juga enggak?
Oh ya, kamu belum tahu kan? Keluarga Intan akan di pesta ulang tahunnya Intan mengumumkan pernikahan Intan dengan keluarga Saputra. Apa? Nih, Intan, skandal kemarin sudah dibantah. Video itu palsu. Ada yang ingin menjebakku. Jadi, pernikahan kita apa sudah bisa diproses? Iya, bisa diproses. Arif, jangan mimpi. Mending aku mati, takkan nikah dengan bajingan. Diam kau. Intan, walau dulu kau wanita idaman, tapi kini kau cuma wanita 50-an yang sudah tua. Selain aku, siapa yang mau? Lagi pula, keluarga Intan sangat butuh dana besar. Nya Intan, Anda bagaimana? Bisa saja. Menurutku tak bagus. Rizky, Kau Rizky Pratama yang Intan sebut? Kudengar kau beruntung menang lotre. Tapi ini tak bisa jadi modal mendekati Intan. Di kartu ini ada 2,5 miliar. Pasti lebih banyak dari lotremu. Ambil 2,5 miliar ini dan cepat pergi. Mulai sekarang jangan mendekati Intan. 0,5 miliar ini angka yang bagus. Intan, Intan, Rizky Pratama ini cuma 2,5 miliar. Bisa buat dia turunkan harga diri. Maaf ya, uang sepele ini tak kuanggap nih. Intan, gini saja, aku kasih 5 miliar. Biar aku sama Intan. Gimana? Apa katamu? Intan, terjadi hal ini, kenapa tak bilang padaku? kukira aku bisa mengatasinya sendiri. Rizky Pratama, kau cuma sampah. Jangan pikir menang lotre bisa sentuh Intan. Jangan mimpi, ku beritahu. Kau berlutut sekarang, hak menjilat sepatuku kau tak punya. Keluarga Saputra sudah mengalami hal besar. Kini sudah jadi lelucon kota Surya. Beraninya kau masih datang meminang dengan ide ini. Tutup mulutmu, Rizky Pratama. Hari ini pesta ulang tahunku. Aku tak mau terlibat denganmu. Apalagi biarkan orang tak penting merusak pesta ulang tahunku. Jadi pintar, ambil 2,5 miliar ini dan cepat pergi. Kalau tidak, akan kubuat kau menyesal masuk keluarga Intan hari ini. Intan, Anda sungguh bodoh. Demi 2,5 miliar ini, Anda rela anak Anda dinikahkan dengan sampah ini. Anda tak berhak menceramahiku. Kau! Siapa orang ini? Ada apa ini? Beraninya dia bicara begitu padanya Intan. Keterlaluan. Apa dia mau rebut pengantin? Tapi rupa dia tak sebanding dengan 1/10 Pak Saputra. Semuanya kalian mungkin tak tahu. Bapak Rizky Pratama ini adalah orang terkenal. Dulu dia hanya seorang satpam. Lalu menang lotre yang entah dari mana. Jadi orang kaya mendadak yang boros. Kini uang kemenangannya mungkin sudah habis diboroskannya. Dia berusaha keras mendekati Intan. Menurutku, itu jelas tak ada niat baik. 0,5 miliar ini tak cukup buatmu. Kurasa kau cuma mau jadi menantu menumpang dan merampas semuanya. Arif, tutup mulutmu. Wah, bukankah ini kurir handal Rizky Pratama? Kenapa kau di sini? Kalian bisa datang, kenapa aku tidak? Aku diundangnya Intan untuk hadiri pesta ulang tahunnya. Kenapa kau di pesta ini? Kulihat semua orang sepertinya kurang menyambutmu. Rizky Pratama, kok ada di mana-mana? Kalian mau kemana? Bukan urusanku. Aku mau apa? Kalian tak pantas tahu. Wah, bukankah ini kurir kondom trio? Sudah kumpul semua. Menarik. Arif, ngomong apa sih? Hari ini pesta ibuku. Jaga mulutmu. Ya, aku hampir lupa. Hari ini pestanya Intan. Juga untukku Saputra, pesta tunangan. Arif, aku tak pernah bilang mau menikahimu. Intan,
Kamu menikahiku sudah pasti terjadi. Perjodohan keluarga tak ada pilihan. Setuju atau tidak? Aku tak setuju. Rizky Pratama, ngaca dulu. Lihat dirimu. Apa yang kulakukan butuh izin. Jangan di sini membuat malu. Betul. Dasar tikus sialan. Apa pantas datang ke pestanya Intan? Pesta? Aku tak pernah bilang mau hadiri pesta apapun. Aku datang kali ini untuk merebut orang. Rizky Pratama, jauhkan tanganmu dari dia, merampas uang yang dibutuhkan. Keluarga Intan hanya bisa kubantu Arif Saputra, dan Intan hanya bisa menikahiku Arif Saputra. Rizky Pratama, bawa HP, geser apa? Jangan sok. Tempat ini bukan buat orang sepertimu bisa datang. Hei Rizky, jangan-jangan kamu telepon komandan satpammu untuk menolongmu. Apa dia datang? Andi Wijaya, segera atas nama Surya Group. Ke Intan Group alirkan 100 miliar. Dengar baik-baik, dalam 30 menit uangnya harus masuk. Kalau tidak, kamu dipecat. Rizky Pratama, jangan kira bantu ibu Pak Wijaya. Pak Wijaya bakal kasih 100 miliar. Dulu kamu pecahkan vas senilai 20 miliar Pak Wijaya. Dia belum menyalahkanmu. Kamu pikir kamu orang penting ya? Orang penting, Orok tak tahu. Tapi perusahaan kalian pasti akan bermasalah besar. Nanti Hartono Group tak akan punya apa-apa. Kamu, maksudmu apa? Maksudku, Ricky Hartono, apa kau tidak tahu? Harus kuakui, nyalimu besar juga. Dia pinjam ke rentenir 100 miliar tunai, lalu diintai. Tak sampai 5 hari, bunga melonjak ratusan miliar. Kali ini, keluarga Hartono pasti hancur. Rizky Pratama, kamu ngomong apa sih? Pak Hartono mana mungkin bangkrut? Pak Hartono bilang padanya ini semua bohong kan? Semua ini nggak benar kan? Soal ini kok kamu tahu? Apa kamu? Pak Hartono, apa maksudmu? Jangan-jangan ucapan Rizky Pratama semuanya benar? Rizky, dulu aku tak tahu diri. Aku tahu kamu ada hubungan dengan Pak Wijaya di klub elit Surya. Kumohon, bantu aku. Pak Hartono, ngapain ngobrol sama sampah ini? Dia cuma membantu ibunya Pak Wijaya. Aku tak percaya Pak Wijaya terus membantunya. Tutup mulutmu! Ricky Hartono, beraninya kau memukulku. Memukulmu itu masih ringan. Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku jadi bermusuhan dengan Rizky. Asal kau tahu, demi kau, aku habiskan banyak uang. Aku tak akan melepaskan semua uangku itu akan kutagih darimu. Jangan gerak. Rizky, kumohon, bantu aku, Rizky. Sayang sekali, kali ini aku tak bisa membantumu. Seperti katamu, aku ini cuma sampah. Lagi pula, Pak Wijaya tak mungkin terus membantuku kan? Melati, dasar jalang. Aku takkan melepaskanmu. Rizky Pratama, awas kau. Cuman anjing yang sok berkuasa. Si betina itu, Ricky Hartono, masih ngira kamu sehebat itu. Rizky Pratama, jangan-jangan kamu ngira, cuma karena kamu bantu Ibu Andi Wijaya, kamu bisa asal perintah dia. Investasi 10 miliar, kalau dibilang bisa-bisa malah ditertawakan. Kamu gak lihat kamu itu siapa? Kamu pantas. Bu Intan, berita hebat. Di Intan Group kita, di rekening ada tambahan dana 10 miliar rupiah. Apa tahu siapa investornya? Sudah tahu, investornya adalah Surya Group. Apa katamu? Jangan-jangan itu benar. Mustahil, sama sekali mustahil. Mana mungkin? Cuma karena omongan kosongnya, Andi Wijaya akan beri Intan Group dana 10 miliar rupiah.
Ini mustahil. Wancan, jangan bicara begitu pada calon menantuku. Kau, Satpam, seret orang ini keluar dari sini. Jangan sentuh. Baik. Kalian semua tunggu saja. Aku pasti kembali. Rizky, ya, ayo. Halo. Pak Saputra, kabar baik. Raja Harta Misterius, Pak Pratama, besok akan ke Kota Surya. Acara sambutannya ditentukan di restoran Nirwana kita. Bagus sekali. Aku paham. Sepertinya aku akan sukses besar. Asal besok aku puaskan Direktur Pratama itu, aku, Saputra, kelak di Kota Surya akan di bawah satu orang dan di atas semua orang. Intan, aku pasti buatmu di bawahku. Tunduk patuh. Hangat sekali ya. Arif, beraninya kau kembali. Rizky Pratama, aku baru terima telepon. Bos di balik Andi Wijaya, Pak Pratama. Besok akan ke Kota Surya. Keluarga Intan, dana 10 miliar rupiah itu bukan dari orang ini. Tapi Pak Pratama untuk bisnis Kota Surya sebagai investasi pertama. Lanjut. Orang penting itu besok akan ke Kota Surya. Di restoran Nirwana milikku akan ada pesta sambutan. Nanti dia pasti mendukung penuh bisnis besar Kota Surya. Dan restoran milikku pasti yang pertama. Nih Intan, sekarang menurutmu aku dan orang ini siapa yang lebih cocok jadi menantu keluarga Intan? Yang kau sebut itu, bos di balik Andi Wijaya, jangan-jangan di Kota Surya, seluruh jalan utama pemilik sebenarnya di baliknya? Benar, dulu Andi Wijaya juga ingin restoran Nirwana mengambil alih. Akhirnya masih didapat keluarga Saputra. Karena keluarga Saputra dengan bos di baliknya itu, hubungannya tak biasa. Ini, restoran, hak usahanya, tentu keluarga Saputra mudah dapatkan. Tak seperti seseorang yang merasa punya sandaran. Sebenarnya dia cuma di mata orang lain hanya seekor anjing betina. Tunggu, kok aku merasa aku tak kenal kamu? Lagi pula, aku tak pernah dengar Andi Wijaya mau beli restoran Nirwana. Arif Saputra, kamu memang pembohong. Apa maksudmu? Jangan bilang kamu itu miliarder misterius Direktur Pratama. Benar, aku. Semuanya, asistenku menelpon. Bilang tokoh besar itu dari luar negeri akan segera kembali. Besok akan ke Kota Surya di restoran Nirwana gelar pesta sambutan. Nanti para elit akan hadir langsung. Kamu ini sangat lancang, sungguh cari mati. Nih Intan, kalau tokoh besar itu tahu hari ini perbuatannya, maka keluarga Intan, investasi besarnya takkan terjaga. Rizky Pratama, kau ini beraninya mengincar putriku. Yang boleh menikahinya hanya Pak Saputra dan hanya Pak Saputra. Serep orang yang buat onar ini, lempar keluar. Hentikan. Intan, Rizky Pratama itu cuma orang kaya baru beruntung. Mana mungkin dia tokoh besar itu? Kamu harus sadar situasi. Intan, kalau aku cuma orang biasa, masih mau ikut denganku? Ya, aku mau. Apa kau kaya atau tidak? Aku tetap mau bersamamu. Baiklah, di acara besar besok akan kuberitahu kalian semua siapa aku, Rizky Pratama. Lalu aku akan melamar ke keluarga Intan. Nanti kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Intan,
Pak Saputra masih muda. Kini dia makin berpengaruh. Kalau kau nikah dengan Pak Saputra, keluarga Intan akan dibimbing oleh Pak Saputra naik ke puncak. Benar. Intan, asalkan kau mau nikah denganku, aku pasti bantu keluarga Intan melewati krisis ini. Aku juga bisa bantu keluarga Intan jadi keluarga teratas kota Surya. Bagaimana? Sudah kubilang, kalian saja yang nikah. Mati pun aku takkan nikah dengan bajingan sepertimu. Intan, berani kau keluar dari pintu ini. Aku takkan mengaku kau ini putriku. Dasar tak pauti untung. Pak Saputra, maafkan kami. Sifat keras kepala Intan ini sama persis dengan diriku dulu. Tapi tenang saja, pernikahan ini aku setuju. Bagaimana dengan acara besar besok? Kita kan keluarga. Kenapa bicara seperti orang luar? Tenang saja. Besok, pesta sambutan orang penting itu akan diadakan di restoran Nirwana milikku. Nanti, dari kota Surya, semua tokoh penting akan hadir langsung. Nanti, Anda cukup bawa Intan ke restoran saya. Di pesta ini, keluarga Intan akan dapat tempat. Kalau begitu, terima kasih Pak Saputra. Kita kan keluarga. Keluarga. Intan, tunggulah jadi mainan di bawahku. Pak Saputra. Nih, Intan. Kok cuma Anda sendiri? Mana Intan? Anak itu sangat keras kepala, enggan pulang. Tapi tenang saja Pak Saputra, soal Anda dan Intan, bila saya sudah setuju, takkan ingkar janji. Kalau begitu, kita naik dulu saja. Pesta ini akan segera dimulai. Baik. Mari, lewat sini. Lihat orang itu. Dia sendirian di sudut, makan minum sudah lama. Orang kayak gitu kok bisa ke acara begini? Dari atas ke bawah berbau gembel ya. Jangan-jangan dia cuma mau makan gratis. Rizky Pratama, beraninya kau muncul di sini. Kenapa? Hari ini mau menyamar jadi orang penting. Bukan mau memakimu. Kau ini mencari mati. Pesta malam ini yang datang semuanya dari kota Suri elitnya. Masuk sembarangan. Walau Andi Wijaya datang, tak tentu bisa melindungi. Andi Wijaya. Coba tanya dia, apa acara hari ini buat siapa? Kalau tidak, kau harus pakai popok dewasa. Kau dasar tak tahu diri. Kau pikir cuma menang lotre. Bantu ibu orang menyeberang jalan. Kau bisa di sini bicara besar, menyinggung Pak Wijaya. Rizky Pratama. Benar ya? Lebih baik kau berlutut di sini. Tunggu Pak Wijaya dan Pak Pratama. Tunggu hukumannya. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Sama juga, kalau kau berlutut sekarang, sujud 10 kali padaku. Aku akan pertimbangkan untuk keluarga Saputra beri jalan keluar. Kalau tidak, aku tak tahu apa keluarga Saputra bisa melihat mata. Rizky Pratama, maksudmu, kalau hari ini aku tak berlutut dan sujud minta maaf padamu, kau bisa dalam sehari buat keluarga Saputra hancur total ya? Benar, pintar sekali. Beraninya kau ngaku ya? Jangan sombong, dengar ya. Jangan kira dengan hoki sialanmu itu, menang lotre sialan itu, bisa hancurkan keluarga Saputra. Belum lagi, keluarga Saputra akan jadi bawahan orang besar itu. Dengan keluarga Saputra, warisan puluhan tahun di kota Surya ini, mana bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Di mataku, kau cuma songgok otoran, takkan pernah bisa bersaing. Arif, kau sungguh tak tahu diri. Apa kau sungguh pikir keluarga Saputra dengan warisan sedikit itu bisa melindungimu? Biar ku beritahu, asal aku mau, warisan kalian di hadapanku cuma setetes air di lautan, hancur dengan sekali kibasan. Terima kasih atas kesempatan ini Pak Wijaya, yang membuatku bisa bergabung dengan keluarga Pratama. Jasa ini, keluarga Saputra takkan lupa. Saya bersulang. Putra Saputra,
Meski Pak Pratama sudah menyetujui permintaanmu, tapi ayahmu yang ceroboh itu kerjanya bikin onar saja. Ayahku yang ceroboh itu selalu bikin masalah padaku. Masalah yang dia buat sebelumnya, aku belum buat perhitungan dengannya. Kali ini harusnya dia bisa tenang. Pak Pratama. Andi Wijaya, aku tak peduli apa yang kau lakukan. Segera datang ke depanku sekarang, atau keluarga Wijaya hancur. Sampai mati masih sok. Kalau begitu, Rizky Pratama, dengar ya, mulai hari ini di kota Surya takkan ada tempatmu lagi. Semuanya, maafkan Saputra. Hari ini biarkan anjing jalanan masuk, mengganggu ketenangan kalian. Di sini aku mohon kalian sampaikan ke kota Surya untuk boikot orang ini. Orang ini sangat lancang, statusnya rendah dan tak tahu malu. Kami keluarga Wibowo Kota Surya bersedia bersatu dengan keluarga Saputra untuk boikot orang ini. Keluarga Pratama Kota Surya setuju. Boikot orang ini. Tak kusangka si brengsek Rizky Pratama bisa memicu amarah banyak keluarga terpandang. Untung aku sudah antisipasi membuat Intan bergaul dengan Pak Saputra. Kalau tidak, takutnya keluarga Intan juga ikut terseret. Tertawalah sepuasnya. Drama ini baru mulai. Drama. Ini memang drama. Menjadikanmu seperti pengemis. Dengar ya, inilah drama yang sebenarnya. Sapam, si brengsek ini, usir dia. Siapa berani? Kalian. Lancang sekali. Kalian beraninya. Pak Wijaya, ada apa ini? Dasar tua tak tahu malu. Kau mau benar-benar hancurkan keluarga Saputra? Anakku, ada apa sebenarnya? Jangan panggil aku anakmu. Aku tak punya ayah rendahan sepertimu. Pak Pratama, tolong tenang. Ini Pak Pratama. Mustahil. Mana mungkin kau Pak Pratama yang legendaris. Anakku, dia cuma sampah. Mana mungkin dia? Diam! Pak Pratama, ayahku yang membuat Anda marah. Mohon, hukumlah ayahku. Hukumlah. Aku tak berani. Lagi pula, kalau kau datang lebih awal, mana mungkin aku bisa terus berkali-kali melihat ayahmu yang baik ini menunjukkan kesombongannya. Pak Pratama, tenang saja. Hari ini saya pasti akan beri Anda penjelasan yang memuaskan. Anakku, dia tak mungkin Pak Pratama. Dia cuma satpam rendahan. Dia, demi uang, dia tak peduli harga dirinya. Dia bahkan mengantar mantannya. Diam! Dasar tua tak tahu malu. Cepat berlutut. Diam! Dasar pria tua tak tahu malu. Cepat berlutut. Tunggu keputusan Pak Pratama. Pak Pratama, mulai hari ini, Arif Saputra bukan lagi keluarga Saputra. Dia bisa jadi begini hari ini. Itu semua ulahnya sendiri. Hukum atau bunuh, tunggu keputusan Anda. Hanya mohon, ampuni keluarga Saputra. Dulu aku sudah memperingatkannya. Tanya dia, apa dia pernah dengar. Kini, jika tak jadikan keluarga Saputra contoh, bagaimana aku bisa dihormati? Andi Wijaya. Siap. Mulai hari ini, tak ada keluarga Saputra di kota Surya. Keluarga Wibowo dan Pratama, aset keluarga lainnya dikurangi separuh sebagai peringatan. Baik, Pak Pratama. Rizky, Intan? maaf, aku telat. Aku tak apa. Nanti tak ada yang bisa pisahkan kita. Oh ya, aku agak lapar. Gimana kalau makan dulu? Oke.